Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali saudara-saudara dengan Pak Samsul Hadi dengan materi kuliah tentang manajemen pendidikan kejuruan. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi materi pertama dari mata kuliah manajemen pendidikan kejuruan, yakni pengertian, fungsi, dan peran manajemen. Tujuan perkuliahan ini adalah saudara-saudara, yang pertama, Anda setelah mengikuti video ini diharapkan memahami konsep dasar dari manajemen. Setelah itu, saudara-saudara juga diharapkan bisa memahami fungsi atau proses manajemen secara umum, karena nanti secara detail dari masing-masing fungsi akan kita bahas pada materi atau perkuliahan berikutnya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa membedakan peran-peran dan keterampilan di dalam manajemen. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa mata kuliah ini bernama manajemen pendidikan kejuruan. Ada 3 kata di sana, yaitu manajemen, pendidikan, dan kejuruan. Nah, di dalam pembelajaran tentang manajemen pendidikan kejuruan itu kita tidak lepas dari apa yang selama ini bisa kita pelajari, yakni manajemen pendidikan. Nah, ketika kita berbicara manajemen pendidikan, juga kita di dalam kata itu terdapat kata manajemen. Saudara, mengapa ada 3 istilah ini? Ya, manajemen itu merupakan disiplin ilmu yang cukup luas, sampai sebagaimana kita ketahui ada program studi khusus mulai dari tingkat sarjana, magister sampai dengan doktor, itu yang belajar tentang manajemen. Di samping itu juga ada yang berkaitan dengan pendidikan secara umum, ada disiplin ilmu yang lebih spesifik dari manajemen tadi, yaitu manajemen pendidikan. Sedangkan mata kuliah kita ini adalah lebih spesifik lagi, lebih sempit lagi dibandingkan dengan manajemen pendidikan atau apalagi dengan istilah manajemen. Pertanyaannya, apa itu semua ya dari 3 istilah itu? Nah, mata kuliah ini mulai awal sampai dengan akhir, saudara akan fokus pada manajemen pendidikan kejuruan. Akan tetapi kita juga akan mempelajari manajemen pendidikan. Sebagai dasar dari manajemen pendidikan, kita harus menguasai dulu lebih awal tentang apa itu manajemen. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada video ini kita tidak akan membahas 3 materi itu secara keseluruhan, tetapi lebih fokus pada pemahaman kita mengenai pengertian yang sangat umum dari kata manajemen. Pembahasan kita, saudara-saudara, akan kita mulai dengan pengertian manajemen. Apakah manajemen itu? Sampai hari ini di kalangan para peneliti, para ilmuwan yang menekuni bidang ini tidak ada kesepakatan, belum ada kesepakatan mengenai apa sebenarnya manajemen, sehingga belum ada satu definisi yang disepakati oleh semua ahli mengenai apa itu manajemen. Pada kesempatan ini
Pak Samsul akan menyajikan 3 istilah dari manajemen itu. Yang pertama adalah yang ditulis oleh Hoyle tahun 1987. Hoyle mendefinisikan manajemen sebagai a continuous process through which members of organization seeks to coordinate their activities and utilize their resources in order to fulfill the various tasks of the organizations as efficiently as possible. Kalau kita terjemahkan secara umum begitu, menurut Hoyle, manajemen itu merupakan proses berkelanjutan. Melalui proses itu, anggota organisasi berupaya untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien di dalam sebuah organisasi. Jadi di dalam definisi ini si Hoyle itu menerjemahkan manajemen itu sebagai sebuah proses. Ada kata-kata kunci yang diungkap di sini, yaitu pertama proses, kemudian yang kedua organization, yang ketiga ada activities, kemudian yang keempat ada resources. Definisi kedua yang saya ambil adalah dari Duff. Buku ini cukup lama ya, tetapi sebenarnya ada materi yang lebih baru dari ini. Duff menuliskan bahwa manajemen itu adalah the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, leading, and controlling organizational resources. Saudara, kalau kita terjemahkan secara umum, menurut Duff itu manajemen itu adalah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, leading, memimpin, dan yang keempat adalah controlling atau pengendalian dari sumber daya organisasi. Saudara-saudara, definisi berikutnya dikemukakan oleh Seymour Hersh dan kawan-kawannya. Nah, ini relatif baru karena baru 6 tahun yang lalu ditulis. Dia mendefinisikan manajemen itu sebagai aktivitas supporting, supervising, and helping activate the work efforts and performance accomplishment of others. Secara umum kita bisa terjemahkan bahwa manajemen itu adalah aktivitas mendukung, mensupervisi, dan membantu mengaktifkan usaha kerja dan pencapaian kinerja orang lain. Jadi kalau definisi yang ketiga ini, saudara-saudara, tanpa di sana menetapkan bahwa manajemen itu bagaimana mendukung, mensupervisi, dan membantu orang lain di dalam melaksanakan pekerjaan dan mencapai kinerja yang diinginkan. Nah, definisi ini juga sangat berbeda dengan dua definisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir, ini buku yang kita pakai dalam mata kuliah ini, yaitu buku yang ditulis oleh Robbins dan Coulter. Robbins dan Coulter mendefinisikan manajemen itu sebagai kegiatan yang mencakup coordinating and overseeing the work activities of others so their activities are completed efficiently and effectively. Saudara-saudara,
Robbins itu mendefinisikan manajemen sebagai kegiatan yang mencakup pengkoordinasian dan pengawasan aktivitas kerja dari orang lain. Saya ulangi lagi bahwa manajemen itu adalah pengkoordinasian dan pengawasan ke aktivitas kerja orang lain sedemikian rupa sehingga aktivitas mereka itu terlaksana secara efisien dan efektif. Nah, ini ada 4 tentu saudara-saudara. Di dalam pelajaran ini masih bisa mencari dan menemukan definisi-definisi lain dari para penulis atau para ahli di bidang manajemen. Karena itu Pak Samsul dalam hal ini tidak menyimpulkan apa itu sebenarnya manajemen, dan Anda nanti akan ditugasi pada mata kuliah ini untuk mencari kembali beberapa definisi lain mengenai manajemen yang ditulis oleh para pakar. Kemudian saudara diharapkan mampu mensarikan dari sekian banyak pengertian manajemen itu untuk saudara buat definisi menurut Anda sendiri. Anda menganalisis kemudian menyimpulkan pengertian manajemen menurut pendapat Anda sendiri. Namun demikian saudara-saudara, pada kesempatan ini Pak Samsul akan mencoba untuk membantu bagaimana kita mencermati masing-masing video dengan mengidentifikasi kata-kata kunci yang ada di dalam masing-masing definisi tadi. Saudara, kalau kita cermati masing-masing definisi ini, kita coba identifikasi ya kata-kata yang khusus dari masing-masing definisi dan juga kata-kata yang berlaku pada keempat definisi ini. Kita lihat dari tulisan Hoyle ini, tadi sudah saya sebutkan bahwa manajemen itu sebagai sebuah proses. Ya, kemudian di dalam definisi ini ada kata organisasi. Selain kata organisasi, juga ada kata resources. Kemudian ada kata efisien. Sementara definisi yang dikemukakan oleh Daft itu ada organizational goals. Ada kata efektif, ada kata efisien. Kemudian proses, dia tidak menyebut kata proses, tetapi di sini disebutkan ada kata planning, organizing, leading, and controlling. Selain itu saudara-saudara, kalau kita perhatikan tulisannya Summerhorn itu lebih pada definisi yang sifatnya lebih umum. Ada kata supporting, ada kata supervising, kemudian helping activate. Ya, sementara definisi yang dikemukakan oleh Robbins itu ada kegiatan yang disebut dengan coordinating and overseeing of others. Tetapi seperti halnya definisi yang dipakai oleh Duff, Robbins ini dan Coulter juga menyebutkan kata efficiently and effectively. Nah, dengan demikian saudara-saudara, tampaknya kata efficient and effective itu ada di dua definisi, yaitu punyanya Robbins, Coulter, dan Duff, sedangkan kata efficient itu ada pada definisi yang dikemukakan oleh Hoyle. Nah, oleh karena itu Pak Samsul tidak akan menyimpulkan sekali lagi tentang definisi-definisi ini menjadi sebuah rumusan definisi. Nanti tugas saudara adalah untuk membuat rumusan definisi, tetapi Pak Samsul yang ingin coba highlight istilah yang
yang perlu penjelasan lebih, yaitu istilah efisien dan efektif. Saudara-saudara, pada slide berikut ini Pak Samsul akan menjelaskan satu definisi tentang efektif dan efisien yang ditulis oleh Robbins dan Colter. Robbins dan Colter itu menyandingkan kata efektif dan efisien itu sebagai berikut. Efisiensi itu mengacu pada pencapaian hasil sebanyak-banyaknya dari masukan atau sumber daya sekecil-kecilnya. Sedangkan keefektifan itu digambarkan sebagai do the right things, melakukan sesuatu yang benar, do the right things. Atau bisa kita terjemahkan secara umum atau kita maknai bahwa do the right thing itu melakukan aktivitas kerja sebaik-baiknya yang berdampak pada pencapaian tujuan. Jadi kalau kata keefektifan ini tidak menyinggung kata resources atau input, tapi ketika kita membahas kata efisien, itu pencapaian hasil itu dijelaskan di sana ada kata masukan atau sumber daya sekecil-kecilnya. Untuk lebih mudah memahami, saudara-saudara, Robbins dan Colter menggambarkan dalam sebuah diagram sebagai berikut. Dalam diagram ini, Robbins menjelaskan bahwa di dalam proses manajemen itu ada kata efisiensi yang dalam pengertian yang diberikan oleh Robbins itu ya mengacu kepada means. Means di sini artinya alat, atau tadi di dalam definisi itu disebutkan sebagai sumber daya. Kemudian ketika dia berbicara tentang effectiveness, Robbins memfokuskan pada ends atau akhir atau hasil. Karena itu sebagai penjelasan lebih lanjut, efisiensi itu lebih berkaitan pada resource pada resource usage atau penggunaan sumber daya. Kemudian effectiveness atau keefektifan itu mengacu pada goal attainment atau pencapaian tujuan. Nah, efisiensi itu dilakukan untuk memperendah pemborosan atau low waste. Sementara effectiveness itu diunggulkan dengan pencapaian yang tinggi. Karena itu kemudian manajemen itu harus berupaya untuk membuat serendah mungkin pemborosan sumber daya. Dengan kata lain, efisiensi yang tinggi. Di lain pihak, organisasi juga harus berupaya mencapai tujuan yang setinggi-tingginya dengan high effectiveness. Karena itu di dalam manajemen sebuah organisasi itu berupaya untuk meminimalkan sumber daya dan memaksimalkan hasil. Selain efisiensi dan keefektifan, di dalam definisi manajemen tadi juga disinggung kata proses. Terkait dengan proses ini, ada ahli lain yang menggunakan kata fungsi. Karena itu pada kesempatan ini Pak Samsul menggunakan kedua istilah itu. Beberapa buku menggunakan kata management processes
Tapi Robbins yang bukunya kita pakai itu menggunakan kata fungsi. Karena itu kita tidak perlu memperdebatkan dua istilah ini. Fungsi atau proses manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Nah, setelah perencanaan ini selesai, saudara-saudara, maka dilanjutkan dengan fungsi yang kedua, yaitu organizing atau pengorganisasian. Setelah pengorganisasian, fungsi manajemen berikutnya adalah leading atau memimpin. Saya juga belum menemukan kenapa istilah ini pakai leading, tapi sementara ada juga istilah leadership. Leadership itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata kepemimpinan. Karena itu pada kesempatan ini Pak Samsul lebih menerjemahkan sebagai memimpin. Kalau diterjemahkan kepemimpinan pun juga tidak masalah. Artinya bahwa proses manajemen itu diawali dengan planning, dilanjutkan dengan organizing, diikuti dengan leading. Dan yang keempat dari fungsi manajemen itu adalah pengendalian atau controlling. Nah, hasil dari pengendalian itu adalah digunakan untuk kembali memperbaiki atau menyempurnakan, bahkan mengganti rencana pada siklus berikutnya. Yang perlu saya tekankan, saudara-saudara, di dalam penjelasan ini adalah bahwa manajemen itu merupakan satu siklus yang berkaitan satu dengan yang lain. Jadi saya menyebutkan, Pak Samsul menyebutkan bahwa fungsi ini berkaitan satu dengan yang lain secara sistemik. Manajemen itu bukan satu proses, bukan satu aktivitas, melainkan keempat-empatnya. Dan satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Karena itu manajemen harus diawali dengan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian, dilanjutkan dengan leading, berikutnya setelah dalam pelaksanaan perlu ada controlling. Dan masing-masing fungsi ini ada anak panah yang menghubungkan semacam ini. Tidak ada manajemen yang efektif tanpa salah satu dari keempat-empatnya. Saya tekankan lagi bahwa keempat-empatnya itu merupakan komponen-komponen yang berhubungan sistemik di dalam manajemen. Saya ulangi lagi, nanti kalau saudara-saudara mungkin menjadi seorang manajer, maka keempat-empatnya harus jalan. Karena kalau tanpa perencanaan yang bagus, tidak akan bisa dilakukan pengorganisasian. Begitu juga kalau tidak ada tatanan organisasi yang baik, akan sulit menjalankan fungsi kepemimpinan. Dan tanpa perencanaan pengorganisasian dan kepemimpinan yang baik, tentu kita akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengendalian. Jadi kesemuanya ini harus ada di dalam sebuah manajemen, dan keempat-empatnya harus saling terkait satu dengan yang lain. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dari masing-masing 4 fungsi? Berikut Pak Samsul menjelaskan secara singkat atau secara umum. Sekali lagi, karena nanti di perkuliahan berikutnya atau di tayangan video berikutnya kita akan bahas lebih rinci mengenai fungsi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian itu. Saudara, berikut adalah pengertian umum dari masing-masing fungsi itu. Perencanaan itu didefinisikan sebagai proses merumuskan tujuan, menentukan strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan
rencana untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas. Karena dari tujuan itu diperlukan strategi, dan strategi ini dirinci menjadi sebuah kegiatan yang beraneka ragam. Dan supaya semuanya berjalan dengan baik, perlu ada rancangan bagaimana aktivitas-aktivitas itu dikoordinasikan. Berikutnya, saudara-saudara, adalah fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian atau organizing itu dapat dijelaskan sebagai proses penataan dan pembuatan struktur kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini saudara harus tegaskan bahwa struktur kerja dan tatanan mekanisme kerja itu semata-mata disusun untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau tadi perencanaan itu menyusun atau menentukan tujuan organisasi, dan organizing ini sebagai sebuah kelanjutan dari proses planning, adalah proses untuk membuat struktur kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Secara lebih rinci, organizing itu bisa dimaknai sebagai proses penentuan apa tugas yang harus dilaksanakan, siapa yang harus melakukan tugas-tugas itu, kemudian bagaimana mengelompokkan tugas-tugas itu, lalu siapa bertanggung jawab kepada siapa atasan, siapa bawahan, siapa pimpinan, siapa anak buah, ya. Kemudian yang terakhir adalah menentukan di mana keputusan itu harus dibuat. Jadi proses mengorganisasi itu dalam bahasa sederhana adalah pembagian tugas kepada siapa, penentuan tugas, ya, kemudian membagi tugas-tugas pekerjaan itu kepada siapa-siapa, kemudian membuat struktur organisasi, siapa yang melapor dan siapa yang dilapori, kemudian yang terakhir adalah posisi-posisi di mana di dalam struktur itu yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk membuat keputusan. Nah, semua proses ini di dalam manajemen dilaksanakan dalam sebuah fungsi yang namanya organizing. Saudara-saudara, fungsi yang ketiga dari manajemen adalah leading. Apa inti dari leading itu? Saudara-saudara, kita bisa membaca di sini bahwa leading itu adalah proses memotivasi bawahan. Saya ulangi, memimpin itu yang pertama adalah memotivasi bawahan. Apa kaitannya dengan organizing? Tadi sudah jelas bahwa pada tahapan organizing setiap individu itu punya tanggung jawab melaksanakan tugas apa, dia bertanggung jawab kepada siapa. Nah, setelah mereka mendapatkan tugas-tugas itu, adalah tugas manajemen untuk memotivasi mereka supaya bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Di dalam pelaksanaan tugas itu akan tidak tertutup kemungkinan adanya konflik kepentingan di antara individu maupun di antara kelompok. Fungsi leading di dalam manajemen itu yang kedua adalah membantu memecahkan persoalan-persoalan yang akibat terjadinya konflik. Kemudian leading itu adalah mempengaruhi individu atau tim pada saat mereka bekerja. Nah, nanti kalau kita membahas tentang teori kepemimpinan, maka kata leading itu kuncinya pada mempengaruhi. Jadi to lead adalah to influence,
Memimpin itu adalah mempengaruhi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika kita membahas secara lebih rinci mengenai kepemimpinan. Selanjutnya di dalam proses leading itu adalah memilih saluran komunikasi yang paling efektif. Kita tahu sekarang bahwa kanal untuk komunikasi itu bisa dipilih dengan berbagai ragam, baik itu komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi tatap muka, komunikasi jarak jauh, itu semuanya tersedia infrastruktur dan teknologi yang sangat memudahkan orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan yang lain. Akan tetapi saudara-saudara, semua fasilitas yang memudahkan kita komunikasi itu tetap diperlukan pemilihan yang tepat. Kapan kita menggunakan komunikasi tertulis, kapan menggunakan komunikasi jarak jauh, kapan melakukan komunikasi tatap muka bertemu langsung. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan leading adalah menangani masalah perilaku tim lainnya. Kita tahu bahwa leading itu banyak berkaitan, bahkan pasti berkaitan dengan manusia. Setiap manusia itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki kekhasan masing-masing. Karena itu setiap individu akan punya kepentingan masing-masing, dan itu akan mendorong terjadinya berbagai masalah yang berkaitan dengan interaksi sosial di dalam sebuah organisasi. Tugas pemimpin adalah bagaimana menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku orang-orang yang dipimpinnya tersebut. Saudara, fungsi keempat dari manajemen adalah fungsi kontrol, atau tadi Pak Samsul menerjemahkannya dengan kata pengendalian. Nah, apa itu fungsi kontrol? Fungsi kontrol coba kita cermati bersama-sama di dalam slide ini, yaitu proses memonitoring, membandingkan atau mengevaluasi, dan mengkoreksi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah dirumuskan di dalam proses perencanaan dan dicapai, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang sudah dirancang di dalam proses pengorganisasian itu dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Jadi sebenarnya ada 3 kata utama di dalam kontrol, yaitu monitoring, kemudian membandingkan atau comparing, atau evaluating. Ini karena inti dari evaluating itu adalah membandingkan antara apa yang sudah direncanakan atau standar dengan capaian nyata. Kemudian kata kunci ketiga dari kontrol adalah correcting. Dimonitor, dievaluasi, kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan diperbaiki agar tujuan organisasi itu tercapai dan semua tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan itu dilaksanakan sebagaimana direncanakan dan diorganisasikan. Nah, hasil dari controlling ini, saudara-saudara, kalau itu sudah mencapai standar, maka organisasi biasanya memperbaiki perencanaannya dengan menaikkan standar yang dirumuskan di dalam tujuan. Tetapi kalau belum tercapai, dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang terjadi, supaya kesalahan-kesalahan itu atau kekurangan-kekurangan itu tidak terjadi lagi di kemudian hari, dan makin hari kinerja organisasi, kinerja orang-orang yang ada di dalam organisasi itu makin baik, dan makin baik. Apa yang disebut sebagai sustainable improvement itu akan terjadi. Saudara-saudara, setelah kita membahas tentang fungsi manajemen secara umum dengan definisi-definisi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsul, berikut kita membahas tentang
keterampilan apa yang dibutuhkan oleh seseorang yang memegang tanggung jawab sebagai manajer. Terdapat 3 kategori keterampilan yang dibutuhkan di dalam manajemen. Yang pertama yaitu keterampilan teknikal atau technical skills. Technical skills itu adalah pengetahuan dan teknik yang bersifat spesifik bagi pekerjaan tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas berkaitan dengan pekerjaan tadi dengan sebaik-baiknya. Jadi hal-hal yang bersifat teknis itu sifatnya tentu spesifik dan berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Ini disebut dengan technical skills atau keterampilan teknikal. Kemudian kemampuan yang kedua adalah apa yang disebut dengan keterampilan interpersonal, kemampuan berhubungan dengan orang lain, antar pribadi, atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan interpersonal skills. Apa itu interpersonal skills? Yakni kemampuan bekerja dengan baik dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi di setiap posisi manajemen dibutuhkan kemampuan ini. Seperti halnya di awal sudah Pak Samsul jelaskan bahwa organisasi itu terdiri dari sekian banyak orang. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang ini harus memiliki kecakapan yang dibutuhkan agar kita mampu bekerja dengan mereka baik secara individual maupun kelompok dengan sebaik-baiknya. Sehingga tujuan organisasi serta tugas-tugas organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Kita tahu bahwa setiap individu itu memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu, ketika berinteraksi dengan mereka juga harus menggunakan berbagai ragam cara berinteraksi, cara berhubungan dengan mereka, dan itu tentu memerlukan kecakapan khusus yang harus dimiliki oleh setiap manajer. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, adalah keterampilan konseptual. Ini adalah keterampilan atau kemampuan yang sifatnya abstrak, yang biasa disebut dengan conceptual skills, yaitu kemampuan berpikir dan membuat konsep tentang situasi yang abstrak, menguasai teori-teori, menguasai konsep-konsep, ya, dan tidak hanya sekedar abstrak tetapi juga bersifat kompleks atau rumit. Selain itu, dengan konseptual itu seorang manajer akan mampu memiliki pandangan yang komprehensif terhadap organisasinya, serta kemampuan untuk memahami hubungan antar unit kerja. Seperti tadi dijelaskan bahwa di dalam proses pengorganisasian itu pekerjaan itu dibagi kepada individu, kepada kelompok, kemudian dikelompok-kelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang sejenis dan saling terkait secara lekat satu dengan yang lainnya. Nah, tentu di dalam organisasi harus ada skema hubungan yang baik antar unit, dan seorang yang memahami keterampilan konseptual yang baik ini tentu akan sangat membantu mereka di dalam melaksanakan tugas manajerial. Kemudian kemampuan di dalam menggambarkan bagaimana organisasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih luas. Saudara-saudara, organisasi manapun di seluruh dunia ini pasti mereka berada di tengah-tengah lingkungan yang sangat luas. Mereka tergantung pada organisasi itu tergantung pada lingkungan di sekitarnya, dan lingkungan di sekitarnya juga seringkali bergantung pada organisasi. Misalnya di dalam sebuah perusahaan itu tentu memerlukan masyarakat untuk memasarkan produknya. Untuk mendapatkan sumber
bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi, juga membutuhkan sumber daya manusia yang berada di lingkungan perusahaan itu. Tapi di sisi lain, masyarakat di sekitar itu juga membutuhkan produk dari perusahaan itu, sehingga ada hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat di lingkungan perusahaan itu. Nah, oleh karena itu masyarakat terus berkembang, lingkungan terus berkembang, baik itu didorong oleh kemajuan kebudayaan dan interaksi sosial maupun didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai seorang manajer yang memiliki keterampilan konseptual, mereka akan mampu bagaimana membangun satu pemahaman, mengkonstruk sebuah pemahaman bagaimana seharusnya organisasi itu berinteraksi, beradaptasi, dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan lingkungan, dan begitu juga bisa melayani kebutuhan-kebutuhan lingkungan secara timbal balik. Nah, 3 keterampilan ini yang memang harus dikuasai oleh para manajer. Saudara-saudara, selain keterampilan itu harus dikuasai, cuma pada slide berikutnya kita ada melihat bagaimana takaran penguasaan keterampilan itu. Apakah setiap manajer itu harus menguasai ketiga-tiganya dengan begitu mendalam, ataukah berbeda antara satu manajer dengan manajer yang lain? Saudara, di dalam struktur organisasi, tentu manajer itu memiliki berbagai level. Tapi secara umum, manajer-manajer itu dibagi menjadi 3 strata level manajerial. Ya. Posisi manajer itu bisa kita lihat dari 3 posisi di sini, yaitu top managers, middle managers, dan lower level managers. Manajemen puncak atau disebut top management, kemudian manajemen tingkat menengah atau middle managers, dan manajer tingkat rendah, yaitu lower level managers. Nah, berkaitan dengan keterampilan-keterampilan tadi, masing-masing tingkatan ini memiliki kebutuhan keterampilan dari 3 keterampilan itu yang berbeda-beda. Keterampilan teknikal itu harus banyak dikuasai oleh manajer tingkat rendah. Mengapa? Karena mereka inilah yang memang bersentuhan langsung dengan proses produksi secara teknis. Kalau di perusahaan atau di jasa seperti bengkel otomotif misalnya, seorang yang berada pada level manajer tingkat rendah itu misalnya foreman atau pengawas atau mandor, tentu dia harus menguasai bagaimana seluk-beluk layanan, perbaikan, dan servis kendaraan pada sebuah bengkel perbaikan otomotif. Dan mereka membutuhkan kemampuan konseptual, tetapi tidak perlu terlalu tinggi, karena tanggung jawab mereka hanya pada ruang lingkup yang kecil saja yang bersifat spesifik tadi. Tetapi kalau kita lihat di sini, yang kuning ini dari 3 level tampaknya memiliki volume yang sama ke kanan ini. Ini menunjukkan bahwa hubungan keterampilan interpersonal itu tidak peduli siapapun. Apakah dia berada pada manajer tingkat rendah, tingkat menengah, ataukah tingkat puncak, mereka tetap harus punya kemampuan atau keterampilan yang sama di dalam berinteraksi antar individu di dalam organisasi itu. Karena itu di dalam gambar ini ditunjukkan dengan
jajaran yang sama ya dengan yang sama volumenya begitu. Sementara kalau kita lihat pada kemampuan konseptual, middle manager itu porsinya harus lebih besar dari lower level manager. Sementara manajer puncak karena tadi harus memiliki pemahaman yang komprehensif keseluruhan organisasi, tentu kemampuan konseptualnya harus sangat tinggi. Sementara manajer puncak itu tidak harus menguasai hal-hal yang terlalu teknis dan kecil-kecil. Tetapi bukan berarti mereka boleh tidak tahu sama sekali. Enggak, mereka tetap harus tahu tergantung sektor usaha dari organisasi itu. Misalnya kalau di sekolah gitu ya, tentu kepala sekolah tidak perlu terlalu tahu hal-hal yang bersifat kecil-kecil berkaitan dengan pembuatan media pembelajaran atau teknik-teknik mengajar. Kalau dia menguasai itu bagus, tetapi cukup menguasai karena mereka bukan orang yang berpraktek langsung dalam melayani customer dari organisasi itu. Sementara posisi kemampuan teknikal untuk manajer tingkat menengah ini tentu sedikit lebih rendah dari yang dibutuhkan oleh top manajemen. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk lower level management itu kemampuan teknikal yang terbesar dan kemudian kemampuan konseptualnya tidak perlu terlalu besar. Sehingga dapat disimpulkan di sini, makin tinggi posisi manajer, maka makin tinggi keterampilan konseptual yang harus dimiliki. Nah, yang tengah-tengah ini, kalau yang tengah-tengah ini harus imbang antara kemampuan konseptual, kemampuan interpersonal, maupun kemampuan teknikal. Saudara-saudara, ini adalah bahasan slide terakhir yang saya sampaikan pada video ini. Sebagaimana telah kita sampaikan dari awal tadi, bahwa kita telah belajar paling tidak 3 hal. Yang pertama tentang pengertian manajemen. Kemudian yang kedua tentang fungsi-fungsi manajemen. Dan yang berikutnya adalah tentang keterampilan yang dibutuhkan bagi seorang manajer, yang proporsinya tadi sangat berbeda antara manajer tingkat puncak, manajer menengah, dan manajer tingkat rendah. Saya kira demikian penjelasan dari Pak Samsul. Semoga penjelasan ini dapat Anda pahami dan terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.